Ada juga informasi yang dibuang ke kali gitu kan. Terus juga ada dapur yang ada di dalam perumahan. MBG ini yang disebut sebagai agenda global, Bang. Emang program ini sebenarnya baik, tapi di bawahannya ini yang mulai merusak akhirnya, yang akhirnya mengubah mindset masyarakat bahwa oh ternyata Di MBG itu untung ada, tapi satu ini yang gue tegasin, jangan cari kaya. Iya, selama ini kan emang nyari kaya semua. Nah, kalau intinya nyari kaya berarti dia profit oriented. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari Spill Tipis by Radar Depok. Banyak salah ya? Iya bang. Bukan salah data. Salah bikin orang tersinggung gitu. Iya, itu nggak tersinggung sih sebenarnya benar. Ya karena benar makanya tersinggung ya. Ya jadi kita setelah libur Lebaran kemarin kita mau mencoba bahas tentang yang masih hangat dan akan terus selalu hangat. Betul. Ya, namanya apalagi kalau bukan program andalannya Pak Presiden, makan bergizi gratis. Yes. MBG. Nah, untuk saat ini kan emang lagi diliburkan kan ya, karena masa libur sekolah baru mulai lagi di Senin depan kalau nggak salah tuh. Betul. Pas masuk. Tapi emang dinamikanya di Kota Depok sendiri beberapa kali menunya itu di luar ekspektasi. Memang kita di sini Radar Depok bukan lagi mencoba mencari keburukannya MBG, enggak. Kita lagi sedang Bantu meluruskan. program Pak Presiden ini agar berkualitas. Jadi di sini banyak juga memang dapur SPPG khususnya yang melanggar. Salah satunya ya kemarin SLHS itu ya. Nanti kita ada datanya lah. Mungkin Gerard dari awal dulu apa yang mau dibahas? Mungkin Bang Aret dulu. Itu tadi gua udah ngelempar. Ya, gimana Ral? Oke. Oke. Jadi enggak, kalau gue buka lah, coba buka dari, karena memang sebelum libur kemarin Lebaran kita seminggu lebih lah ya, seminggu lebih di halaman 1 kita membahas MBG, yang di bold tuh sama kita adalah ratusan SPPG tidak punya SLHS atau sertifikat layak higien sanitasi. Yes. Jadi Itu juga jadi atensi BGN ya saat kesini ya. Iya. Jadi kalau kita boleh data per Maret itu sampai 3 Maret lah kita tuh pegang data itu memang, tapi kita memang data tentu berkolaborasi sama Dinas Kesehatan. Total di Depok itu per 3 Maret ya, tentu sudah berubah. Ini data terakhir ya, Iya, data terakhir. 166 SPPG. Yang punya sertifikat SLHS? Dulu, ya ada. Jadi ada 166 SPPG, 141 diantara itu sudah beroperasi. 141 sudah beroperasi. Dan 27 yang punya SLHS. Wow. Nah, jadi ada 114 yang belum punya SLHS dan 23 SPPG belum beroperasi. Jadi baru bangunannya doang. Jadi itu lumayan menjadi catatan penting ya untuk karena SLHS ini penting sebagai landasan dasar yang tadi si Fahmi bilang itu berkualitas, berkualitas sampai ke ompreng penerima SPPG. Kita sudah compare kemana-mana untuk berita ini sampai sewaktu wakil kepala BGN ya. Bapak Sony datang. Kita juga sudah tanya sama Bu Kepala Dinas Kesehatan ya, Bu Devi sampai Wakil Ketua DPRD Ibu Yeti yang memang concern dengan MBG. Kayaknya sepertinya beliau mengawal sekali program MBG ini.
Dan ketika gua tanya, iya benar 114. Memang saat itu alasannya kenapa banyaknya SPPG belum punya SLHS itu karena saat berapa bulan sebelum ini artinya yang penting bikin dulu aja. Jadi ada percepatan, proses percepatan pembangunan SPPG artinya pemerataan lah di daerah-daerah tuh dibikin dulu SPPG-nya. Tapi di Maret ini nanti mungkin sampai April ya. Nah, April ini baru nih rapih semuanya. Yang belum punya SLHS, yang itu IPAL-nya juga nggak benar. Iya. Pokoknya semuanya itu benar-benar dikoreksi sama pengawas ini ya. Iya, jadi Satgas. Satgas nyebutnya. Nah, jadi Satgas ini kan diketuai sama Pak Wakil Wali Kota. Jadi ini cukup menarik karena memang kita juga pegang data tuh hampir puluhan dapur juga ini dalam tanda kutip bermasalah. Jadi total dari dapur tadi itu 91 dapur tuh sudah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Udah IKL. 49 dapur pemenuhi syarat. Sisanya 42 belum memenuhi syarat. Alias disebutnya tidak memenuhi syarat atau TMS. tidak memenuhi syarat. Dengan tidak memenuhi syarat ini artinya bakal bisa memenuhi syarat ya kalau memang nanti ada perbaikan. Nah, bisa. Jadi bahkan saat ini tuh sudah itu tadi ya kita kembali ke data per 3 Maret itu 50 dapur itu sudah beroperasi tapi belum menjalani pemeriksaan IKL. Dia udah beroperasi tapi belum menjalani pemeriksaan. IKL ini sebelum mendapat SLAS ini Bang. Sepertinya itu. Jadi kan namanya izin itu kan saling berkaitan kan. Jadi satu izin baru untuk memenuhi izin yang lainnya baru sampai nanti sertifikat atau apapun itu sebutannya keluarlah dari BGN ya. Iya BGN. Jadi emang SLHS itu terakhir. Iya, terakhir dia. Itu ya kunci raja terakhir ya. Memang dari kemarin juga bukan kemarin ya pas kita mengonfirmasi itu dari koordinator SPPG itu mengatakan tuh dari 149 dapur yang sudah sedang beroperasi nih 70%-nya sedang mengajukan SLHS. Dan bukannya juga bukannya Depok ini tidak tegas. Jadi sejauh ini sudah ada 2 juga yang kena suspend. Jadi ada 2 tuh, satu lokasinya di Cinangka, satu di Bojongsari Baru. Alasannya sih cukup fundamental, artinya karena yang satu belum tidak sesuai, fasilitasi tidak sesuai. Yes. Sama belum punya ahli gizi. Nah, itu penting memang. Iya kan. Makanya dua syarat tadi itu harus terpenuhi karena memang untuk mencapai yang disebut tadi SLAS-nya ada, IKL-nya ada, baru nanti bisa beroperasi dengan benar. Artinya menu yang disampaikan atau menu yang dihidangkan pun tepat gizi ya. Yes. Tepat gizi, tepat harga yang kita ini juga kan, karena memang kemarin pun kita juga mengkritisi sebelum kita libur lebaran itu 2 poin penting yang kita kritisi. Selain tadi memang SLAS, dalam perkembangan beritanya itu, dalam perkembangan isunya pun soal labeling nilai gizi sama labeling harga. Ya itu penting itu. Soalnya kan butuh terang-terangan lah berapa sih harganya ya kan. Dan itu memang bukannya tabu. Karena di daerah lain begitu. Istimewa Yogyakarta, Pak Gubernur atau Bapak Sultan melakukan itu. Dan itu memang udah instruksi BGN juga. Jadi artinya memang di Depok ya harus dilakukan juga. Yes. Dari pengawas di DPRD pun menyarankan, ya tentu itu harus dipasang. Yes. Sembari tadi tuh syarat-syarat yang mendasar dulu deh. Tadi tuh IKL SLHS. Tentu tadi teman-teman juga kan kayaknya juga teman-teman medsos juga dapat info kalau IPAL nih yang jadi soalnya informasinya juga dari sejumlah kelurahan dari lurah itu menyebut di wilayahnya dia pasti ada aja dapur SPPG itu yang
nggak bener ipalnya. Ya buangnya tidak sesuai semestinya. Kan? Ada juga informasi yang dibuang ke kali gitu kan. Terus juga ada dapur yang ada di dalam perumahan. Nah itu kan memang limbahnya ini kan harus jadi perhatian khusus karena baunya kemana-mana juga kan gitu. Kemudian juga memang dapur SPPG ini awalnya itu jadi euforia bagi yang punya duit ya, maksudnya karena Kayak franchise ya, Iya, kayak jadinya franchise gua ya lihat kan. Kayak bikin ayam goreng geprek gitu. dengan modal 2,5 miliar sampai 6 miliar itu udah bisa bangun SPPG. Nah, informasi yang gue dapat juga AS PNS di Kota Depok juga udah punya, ada yang punya 3 dapur SPPG. Kemudian dari Parpol juga ada. Pasti. Kemudian emang kalau Polres Depok ada juga karena memang dari Di atasnya juga atasnya ada. juga punya kan gitu. Kemudian juga dari TNI juga ada. Nah, cuman kita maksudnya ini yang jadi perhatian juga. Walaupun memang ada, ini kan duit dari rakyat ya, maksudnya dari program Pak Presiden ya, maksudnya Pak Prabowo. Yang kita kritisi itu justru ya itu kualitasnya, bener-bener namanya juga pemenuhan gizi. Jadi ya gizinya yang diperhatikan, bukannya yang diisinya cuman roti, susu, terus besok kacang ya kan. Ya itu anak gue sendiri ngalamin. Betul. Ya gue gak nyebut sekolahnya, tapi tentu sekolah tidak bisa disalahkan kan, karena dia penerima doang. Penerima doang. Yang disalahkan itu SPPG-nya justru. Kadang-kadang gue nanya, kok gak dimakan? Gak enak kok, aduh. Ya udahlah. Justru karena kan yang jadi, maksudnya yang terlihat yang flexing, yang terbaru itu yang flexing itu yang orang mana ya, orang Joget. Iya, yang joget itu kan Tapi sekarang udah disuspend deh kayaknya. disuspend ditutup selamanya. total Permanen. maksudnya nggak ada Kan sementara. disidak sama BGN dia. Iya. Yang Nah, dia itulah. ini apa, keuntungan 6 juta per hari itu ya. Iya. Banyak juga sih. Banyak lah itu. Makanya di situ kan Balik modal. Di situ kan maksudnya netizen juga, warga juga udah cerdas lah. Maksudnya jangan sekali-sekali hal-hal yang seperti itu jadi bisnis sebenarnya. Inilah adanya Radar Depok itu kita apalagi dengan di BGN juga mensilahkan warga ketika ada menu yang tidak sesuai itu boleh diupload ke media sosial, itu boleh. Iya. Asal fakta. Udah, Itu aja. iya, Makanya BGN kita juga juga kan enak-enak aja ketika itu memang ada faktanya ya kita naikin juga nggak masalah kan gitu. Itu kan salah satu kritik pembangun untuk SPPG ini untuk berbuat agar tidak hal itu terjadi lagi kan gitu. Ya sebenarnya kalau ngomongin emang MBG mah ya Bang, satu sisi pasti ada ladang bisnisnya, tapi ya balik lagi soal kemanusiaannya sih Bang, karena Yes. ini kan untuk anak-anak ya, untuk masa depan, terus terlebih ini makanan gitu yang emang masuk ke dalam tubuhnya anak-anak, dan ya buat gua memang harus ada kesadaran dari teman-teman SPPG maupun ya pengusaha pun yang terlibat, yang pemiliknya, bahwa ini ya nggak usah dimainin, toh ada untungnya juga gitu. Yes. Ada untungnya, misalkan dia udah sesuai dengan ininya, toh kan ada untungnya juga gitu. Dan kadang-kadang kan ada yang punyanya bukan satu, ada yang punyanya lebih dari 1, 2, 3 gitu kan. Nah, emang bahkan juga informasi yang kita dapat, terus yang ditemuin di salah satu kebayunan, di kampung Kebayunan di Tapos itu udah mulai nih anaknya merasa dampak yang bagus, berat badannya naik, terus dia jadi semangat sekolah. Itu udah dan BGN juga udah nemuin hal itu. Ada beberapa sekitar 10 anak selama di akhir 2025 itu akhirnya berat badannya naik karena dia di rumahnya nggak dapat sarapan, di sekolahnya dia dapat, terus akhirnya ya gizinya semakin membaik gitu. Nah ini kan maksud gue, ini kan satu kepuasan hati ya kalau misalnya melihat anak-anak kecil yang pada di sekolah ini dia sehat gitu kan. Kalau masalah keuntungan mah kan toh udah dapat untung gitu. Kurang lebih sih itu. Ya, ada informasi apa penerima manfaat kita ini saat ini udah ada berapa? Kalau jumlah penerima manfaatnya itu sih sebentar, datanya gue cek dulu ya Bang, Ya. biar nggak salah nih. Tapi kalau gue sih gue mau kritisin soal yang tadi 2 SPPG tadi yang di suspend itu kan
karena tadi nggak ada ahli gizinya tadi kan. Nah, ahli gizi ini kan sebenarnya dia ini apa ya dibilangnya kunci lah, karena dia ini ya penentu gizinya gitu Bang ya. Nah, sementara programnya ini untuk memberikan gizi kepada anak-anak, ya kan. Tapi yang terjadi di lapangan ya tadi gitu, makanan yang didistribusikan ke ke anak-anak sekolah ini gizinya nggak sesuai gitu Bang. Nah, ini juga gue dapat suatu info sekarang sih sebenarnya lagi rame juga sih dibahas di media sosial tuh, terkait MBG ini yang disebut sebagai agenda global Bang, yang dia ini ada kaitannya sama Rockefeller itu suatu organisasi dunia Bang yang didirikan sama John Rockefeller ya, nggak salah ya namanya ya. Ya, terus kaitannya ke MBG itu apa? Jadi ternyata ya kalau MBG ini kan seperti yang kita tahu ini adalah program Pak Presiden kita ya, Pak Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak untuk agenda 2030 dan 2045 ya, Indonesia Emas. Nah, sementara ternyata MBG ini bukan hanya di Indonesia Bang, ternyata Emang semua di negara lain juga ada. dan ini nih ada kaitannya tadi ke Rockefeller tadi gitu Bang, karena dia ini salah satu organisasi yang bikin gerakan tadi Green Revolution. Green Revolution ini dialah yang membuat akhirnya petani jadi nggak mandiri gitu. Jadi yang awalnya itu petani itu bibit sendiri, panen sendiri, mungkin dia juga jual sendiri, tapi semua itu sistemnya dia ciptakan gitu. Green Revolution. Jadi di sosmed itu saat ini lagi ngebahas juga tuh soal konspirasi. Apa sih maksud program MBG ini nih buat agenda global tersebut gitu. Jadi berapa penerima MBG di Kota Depok? Udah berapa? Belum ada datanya. Oke. Jadi emang juga ada informasi tapi belum dalam sih ya. Soal susu gitu. Ini bagus buat anak-anak tapi terkadang menjadi satu ladang keuntungan bagi pejabat di Kota Depok yang coba kita yang kita sedang gali soal bermain susu ini Bang. Jadi dia ikut terlibat buat distributor besar di Kota Depok. Itu salah satu pejabat di Kota Depok. Distributor Tunggal Bang. Ini kita udah coba kagen tapi baru satu, namanya yang keluar tetap sama gitu ya. Dan ya intinya mah nggak apa-apa ngambil untung, yang penting kualitas makanannya, gizi makanannya tetap menjadi perhatian khusus. Itu nggak masalah kalau buat gua, dan jangan sampai mematikan keberadaan UMKM gitu karena dipermainkan tunggal sendiri. Itu gitu emang nggak boleh sebenarnya. Nah, kalau kata presiden ataupun BGN nggak boleh memonopoli. Nggak boleh. Iya, makanya minimal UMKM itu diberdayakan gitu. Harus. Makanya jadi itu setiap harinya dirubah gitu UMKM-nya gitu. Ya itu makanya itu yang kita coba lagi dalam proses penggalian lebih dalam. Gitu, ada yang bermain di susu. Siapa tuh? Sama data penerima manfaatnya. Data penerima manfaatnya. Bayangin susu 500 perak kalau satu susu. Ya, tapi ini juga nih ya, kalau kita ngelihat di kondisi di Depok, sebenarnya ini kan salah satu targetnya itu kan ke anak stunting ya, kalau nggak salah ya. Kalau Depok stunting ya. Ya, stunting. Nah, kalau kita lihat trennya di Depok itu banyak ternyata anak stunting itu mereka itu ternyata bukan anak yang memang ya memang sih kalau stunting itu karena kekurangan gizi gitu ya kan. Tapi faktor yang membuat anak ini kekurangan gizi di Depok ini ternyata sebarannya banyak yang di perumahan-perumahan, artinya dalam taraf yang sejahtera gitu ya kan. Tapi mungkin kurang edukasi atau pengetahuan dari orang tuanya sendiri gitu.
Ya kan? Jadi ya kita berharap tadi program MBG ini memang benar-benar ya bisa ningkatin gizi anak-anak tadi gitu. Ya kalau stunting sih gue ngeliatnya harusnya dari hulunya dulu. Artinya bukan di anaknya yang dikasih makan, tapi ibunya. Betul. Ibunya dari hamil minggu pertama. Jadi Ya. kalau di pikiran gua sistemnya itu data nih, entah Dinkes, entah SPPG, koordinator SPPG itu tentu data dari kelurahan ya, dinas terkait kah. Jadi artinya warga yang kategori kurang mampu atau bahasa bekennya sekarang desil, Ya, desil. yang masuk desil 1 atau 5 itu dan dia hamil, lapor Ya. ke RT kah, nanti naik lagi ke atas kelurahan. Artinya dari minggu pertama asupan tuh si ibu udah dapat sampai dia lahir, anaknya 9 bulan. Itu baru mencegah stunting, anaknya lahir benar. Iya. Kalau anak udah stunting, Iya. ngobatinnya lama, sulit. bukan dikasih MBG, tapi Iya. tentu udah ada taraf gizi yang lebih ini dulu. Iya. Susunya formulanya khusus dulu, bukan susu UHT yang kayak sekarang gitu. Artinya hulunya dulu diberesin. Baru nanti ketika memang sudah ada yang kena stunting sarang itu ya pengobatan sebutannya di kepala gue tuh pengobatan artinya gizinya tentu beda, taraf gizinya dia harus lebih tinggi karena untuk memulihkan dulu dong. Tapi MBG itu ke ibu hamil juga ya, Bang? Ya, menyasar ibu hamil. Nah, iya. Nah, maksudnya ibu hamil kalau memang anggarannya tentu terbatas, gue merasa yang ibu hamil yang kategori miskin dulu. Yang susah lah ya. Susah. Ah, Kalau memang anggarannya ada, ya udah seluruh ibu hamil dikasih. yes. Ya. Ini mirip-mirip kayak UHC lah menurut gua. Kalau memang lagi nggak ada duitnya, yaudah miskin dulu. Kalau ada duitnya, baru untuk seluruh warga Depok. Kan logikanya begitu kalau baru kita bisa MBG jalan, bukan program. Sematan Depok bisa jadi zero stunting bisa tercapai. Iya. Iya, bukan diobatin kalau stunting ya, dicegah. Iya. Dicegah dari awal. Nah yang ada sekarang di data, diberesin. Memang itu sudah berjalan. PKK kan memang dari dulu Iya. kita ada program stunting. Apa sih teman? PT, program makanan tambahan. Iya, PT. Dulu sebelumnya PT. Tapi di sini nih gue lihat di data terakhir di Agustus 2025 itu ada 3.569 balita yang terkena stunting. Makanya ini jadi barometer juga. Nanti bisa dihitung juga ketika MBG ini kan udah jalan juga di tahun lalu ya. Dan 2025 di Oktoberan apa Agustus gitu. Nah, di 2026 ini bisa jadi barometer juga berapa sih stunting yang sekarang ada di Kota Depok itu Turun apa benar-benar enggak? turun apa enggak Iya, ya kan gitu, efektif apa enggak kan gitu. Nah kalau gua lihat di Depok sendiri kayaknya MBG itu lebih baik memang harus ada data. Tadi Desil juga ngaruh, mendingan yang dapat itu kecil tapi menunya benar-benar real gitu daripada banyak tapi menunya apa adanya. Tipe ya kayak waktu kemarin kan kita sempat ada bonggol satu timun tuh. Kocak itu. Emang timun sih gue yakin bergizi, cuman gak satu bonggol mini juga kan. Itu bohong. Satu timun segini. Oh, Satu biji. Satu, iya, seonggok. Satu buah. Dan Jadi gue juga punya di kepala gue tuh juga tadi itu kita bicara transparansi. Menurut gue Satgas ini juga harus melibatkan media. perlu Ya. Nah, artinya karena ini logika di kepala gua ya. ya. Mungkin kalau salah ya maafin. Apapun di kepala gua tuh kalau sesuatu yang pakai duit APBN, APBD harus dipertanggungjawabkan dan dipublikasi oleh media. Di Yes. kepala gua begitu. Yes. Dan SPPG pakai duit negara kan? Negara lah dibayar. Pertanggungjawabannya LPJ-nya, sasarannya harus dipertanggungjawabkan ke media, diumumkan menurut gua. Ya, lebih real Iya, jadinya iya. ya. Dan berkala. Sebulan sekali lah. Sebulan sekali. Artinya Yes. begini.
kan setiap hari misalkan Senin minggu pertama di bulan misalkan apa Agustus. Senin minggu pertama di bulan Agustus menunya ini nih. Trat. Senin Selasa minggu pertama di bulan Senin. Jadi itu laporan berkala apa namanya dilaporkan ke media massa beneran ya. Ya, yang udah terverifikasi Dewan Pers. Nah, itu baru namanya transparansi anggaran. begitu. Jadi masyarakat pun baca apa namanya pemerintah daerah aja ada pertanggungjawabannya untuk publikasi kinerja kan ada. Karena jelas kegiatan-kegiatan Pak Wali atau apapun pakai APBD uang rakyat. Uang rakyat itu diumumkan juga ke rakyat. Ya. Kita di media pun coba menjembatani antara informasi kegiatan dari pemerintah sampai ke masyarakat. Tapi masyarakat tentu bisa misalkan mengakses lewat media sosial atau tapi menurut kita juga punya pembaca setia sendiri yang khusus di Radar Depok ya, masyarakat yang ada masyarakat yang menggali informasi itu dari Radar Depok doang gitu. Yes, ada banyak. Jadi ya itu masyarakat yang model seperti itu tentu juga harus terlayani dalam sisi informasi. Nah itu menurut gue tuh Satgas itu yang diketuai oleh Pak Wakil Wali Kota harusnya seperti itu. Ya panggil media yang benar. Entah organisasi media ya, bukan paguyuban, tapi organisasi yang jelas yang ada di bawah naungan Dewan Pers. Ya, di diajak bareng, duduk bareng. Jadi artinya ketika memang ada temuan yang melenceng atau merugikan negara lah. Merugikan secara nama baik mungkin ya, tapi kan kadang-kadang informasi itu baik untuk penerimanya gitu, misalkan menunya kurang atau apa ya SPPG bersangkutan di wilayah tersebut bisa mengklarifikasi langsung gitu. Jadi media itu juga jangan jadi rasanya kadang-kadang disebelin gitu. Ya, padahal mah emang relay begitu ya. Iya, kadang-kadang kita juga kan selalu berkoordinasi dengan koordinator SPPG Depok, selalu kita wawancara. Hampir kemarin itu ya lagi Seminggu bulan Ramadan itu. Sampai mungkin dia lelah kali secara mental menjawab pertanyaan kita karena kan wartawannya ganti aja terus kita tuh. Jadi apapun itu ya tentu harus ada satu forum yang sama. Namanya Satgas kan bukan organisasi resmi. Satgas itu kan lintas sektor. Namanya Satgas. Pasti. Nah Satgas itu tentu di situ ada pemerintah daerah, SPPG-nya, ada TNI Polri, unsur masyarakat tentu kan. Ya. Nah itu ada pilar satu lagi, pilar media massa. Gue sih melihatnya seperti itu. Dan apalagi BGN juga udah menyebut bahwa dia udah melibatkan kejaksaan juga kan di setiap daerah untuk memantau anggaran yang terdistribusikan benar gak sesuai menunya kan gitu. Nah itu di situ lagi maksudnya ketika nanti kejaksaan juga memeriksa udah gak ada apa-apa kan bisa dipublikasi hasilnya bagus. Nah itu juga jadi catatan juga kan. Nanti kan juga di BGN juga kan ada namanya tuh awards SPPG tiap kota gitu, setahu gua ada itu. Nah itu kan bisa inovasi baru, maksudnya inovasi baru selain kayak tadi di wilayah Jogja itu kan kita juga ada harus inovasi baru juga. Nah salah satunya gitu, maksudnya gue sih nyaranin juga menu juga bagusnya bisa nggak sih diprasmananin, misalnya tiap emang makan siang udah prasmananin aja udah berapa orang, jadi ngambil sendiri diliatin kayak gitu tuh bagus tuh. Itu pernah terjadi di Sukabumi. Jadi itu bener-bener real, nggak usah pakai rantang, udah pakai piring aja udah kayak orang kondangan. Itu lebih bagus menurut gue sih. Habis itu salaman sama pengantin. Ya gitu sih tentu banyak PR ya dari SPPG di Kota Depok. Ya khususnya Depok emang masih banyak ini. Banyak. Untuk kita akan terus mengupdate terutama SLAS ya. Apakah jumlahnya dari 114 ini berkurang dalam kurun waktu nanti sampai awal pertengahan bulan depan atau seperti apa kita awal April ini kita udah kita update juga. Ya, kita update pasti karena IPALE juga itu kayak gitu-gitu tuh semuanya. Pokoknya kita maksudnya ini bukan lagi kita mengkritisi nggak setuju dengan MBG enggak. Jangan salah kita mengkritisi ini agar program presiden ini memang benar-benar
yang dimaksud gitu. Iya. Iya. Bukan Iya. jadi ladang bisnis gitu. Iya. Ya bisnis mah ada tapi tipis lah. Ini Iya, sih- kalau gue prinsipnya di MBG itu untung ada, tapi satu ini yang gue tegasin, jangan cari kaya. Iya, selama ini kan emang nyari kaya semua. Nah, kalau intinya nyari kaya berarti dia profit oriented. Profit Iya. oriented itu caranya apa? Ya udah potong-potongin. Oh iya, dengan modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Itu kan Yes. prinsip ekonomi. Iya. Nah, kita tidak bisa melakukan itu ke lambung anak-anak kita. Ya, ya jangan jadi korban, anak-anak ini jangan jadi korban. Iya. lah. Jadi anak itu jangan dijadikan kayak profit oriented prinsip ekonomi, jangan. Bisa itu. Untungnya ada, tapi inti jangan cari kaya deh. Nggak bisa emang. Tuh, kalau gue sih prinsip begitu. Soalnya ini tentang makanan. Iya, tentang Indonesia emas kan? Iya. Semangatnya Pak Presiden, gue memang harus jadi keseriusan semua. Jangan sampai niatnya baik, emang program ini sebenarnya baik, tapi di bawahannya ini yang mulai merusak akhirnya, yang akhirnya mengubah mindset masyarakat bahwa oh ternyata ini mah program cuman buat bagi-bagi misalnya, padahal kan tujuan utama dan tujuan besarnya, tujuan mulianya kan bukan di situ kan, karena untuk Indonesia Emas itu, dan memang harus dimulai dari sekarang. Mungkin untuk saat ini masih ya sulit jalannya, masih berdarah-darah lah ibaratnya Ya. gitu. Ya kita berharap tahun ini semakin lebih baik begitu Bang, yang Harusnya sih emang lebih baik karena anggarannya juga nggak kecil. Nggak kecil, betul. 365 triliun satu hari 1 triliun. Itu kan besar banget maksudnya gitu kan. besar banget. Besar banget loh. Apalagi Presiden Prabowo juga menegaskan ini program bakal terus berjalan sampai dia 2029. Nggak ada tuh walaupun riak-riak di bawah jangan diteruskan apa, dia tetap kekeh dengan programnya ini sampai 2029, dia bilang sampai dia selesai gitu. Oke. Ini memang semuanya nyangkut UMKM, petani gitu ya. Kalau emang dikelolanya benar-benar ya secara kolektif gitu, nggak dimonopoli gitu. Semuanya ini bagus. Emang ini MBG ini menjangkau ke semua sektor, bakal memiliki gairah yang menguntungkan gitu. Tapi kalau udah mulai dimonopoli ya itulah jeleknya mental orang Indonesia. Jadi Satgas tuh perlu kerja Udah, keras ya. Ya. berarti kita nanti akan mencari pemonopoli susu Depok ya. Ya itu kayaknya seru tuh dibahas. Siapa yang monopoli susu di kota Depok? Tapi sekarang gue lihat BGN ini juga polanya berubah ya. Sebelumnya menutup-nutupi, sekarang karena desakan warga atau netizen udah kadung. kuat gitu kan. Maksudnya jadinya dia malah ya udah kita memperbaiki diri sendiri, maksudnya memperbaiki SPPG-nya ini. Itu setuju gua yang kayak gitu. Jadi nggak ada lip service lagi tuh yang katanya lele satu ini, itu nggak ada sebenarnya. Lele mentah ya. Sama kelapa ya. Iya, Gokil. Itu dia maksud gua di Depok itu kalau emang salah ya salah aja gitu. Jangan ditutup-tutupin, ngapain sih ya kan? Iya. Ini kan demi programnya presiden yang lebih baik gitu. Iya. Ya kan? Oke. Nggak boleh. Oke. Ada tambahan lagi Gerard, Arnet. Nggak ada sih. Udah banyak sih, paling nanti kita tinggal cari aja yang mau monopoli susu. Monopoli susu. Awas ditelepon tiba-tiba. Oke. Oke, makasih buat waktunya. Itu pembahasan update soal MBG di Kota Depok. Teman-teman masyarakat, orang tua Ya. maupun SPPG yang mau memberikan komentarnya atau masukan atau laporan keluhan, Ya. boleh langsung di komentar atau langsung di Instagram kita ada, di medsos kita ada Radar Depok Update ya. Ya. Di Radar Depok, Boleh ya. itu dicek, nanti bakal kita tindak lanjuti supaya kita sama-sama memiliki semangat bahwa MBG ini harus bener jalannya. Yes. Oke. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye. Bye.